Ibu Sri di sini melihat dengan jelas. Yang dilihatnya adalah posisi segitiga yang dilakukan laki-laki yang melakukan ritual pesugihan di kebun, yang mana posisi yang paling depan adalah suami Ibu Sri. Di hadapan suami Ibu Sri itu terbentang kain kafan. Di atas kain kafan tersebutlah ada sosok tangan yang tiba-tiba muncul. Tangan yang cukup besar memegang gepokan pecahan uang 100.000. Tangan yang terlihat sangat mengerikan sekali. Yang terlihat hanya perwujudan tangannya saja. Uang itu disusun di atas kain kafan, tepat di depan sanuri suami dari Ibu Sri. Banyak sekali uang itu bertumpuk-tumpuk, bergepok-gepok. Tapi yang anehnya, setelah uang itu disusun, uang dengan nominal yang sangat banyak sekali, seketika uang itu dibungkus lagi oleh sosok tangan itu dan dibawa menghilang. Ibu Sri sedang asik ngobrol dengan istri Wak Kasto. Tiba-tiba dari sebuah kamar, yang di dalam kamar itu tempat Wak Kasto menyimpan kain kafan, terdengar suara berisik. Suara seperti ada lemari yang bergeser atau suara lemari yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman dari sahabat akan saya ceritakan. Cerita yang masuk ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Kisah yang ingin beliau bagikan merupakan pengalaman pribadi ketika berada di Pelabuhan Ratu. Beliau mencari uang jin dan melakukan ritual di Pelabuhan Ratu. Kisah pesugihan apa yang akan dibagikan? Cerita pesugihan ini cukup menarik untuk sahabat-sahabat simak sebagai pelajaran. Kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Namun sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sahabat misteri yang ada dimanapun berada. Sahabat yang telah memberikan dukungan support agar channel Ryu Wijaya semakin berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Jika sahabat-sahabat menganggap cerita misteri yang saya bagikan bermanfaat, tolong dibagikan sebanyak-banyaknya ke sosial media sahabat-sahabat semua. Kisah ini merupakan kisah nyata pengalaman misteri dari sahabat sebuah kisah misteri. Sebuah pengalaman misteri yang dialami langsung oleh Ibu Sri dan suami berlatar waktu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, yang mana Ibu Sri dan suami ini mereka merupakan pedagang. Mereka berdomisili di daerah Bekasi. Ibu Sri merupakan seorang pedagang buah-buahan, sedangkan suami dari Ibu Sri pedagang sayuran di pasar. Kepribadian Ibu Sri sendiri awalnya beliau sama sekali tidak percaya dengan yang dinamakan dukun dan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Sampai pada suatu hari, suami dari Ibu Sri mengajak beliau untuk menemani suami Ibu Sri mengantarkan anak dari temannya berobat ke daerah Cikarang. Ajakan suami dari Ibu Sri pun diiyakan dan Ibu Sri hanya berpikir, ya udahlah, ikut suami, hitung-hitung jalan-jalan malam.
Teman suami dari Ibu Sri ini bernama Wak Kasto. Sesampainya di rumah dukun tersebut yang ada di daerah Cikarang, anaknya Wak Kasto, teman dari suami Ibu Sri yang sakit mata ini, segera diobati oleh si dukun. Pengobatan yang dilakukan oleh si dukun ini yang dilihat oleh Ibu Sri, ini pengobatan yang gak aneh-aneh, melakukan pengobatan dengan media daun-daunan saja. Ibu Sri melihat prosesi pengobatan yang dilakukan oleh si dukun terhadap anak Wak Kasto yang mengalami sakit mata. Singkat cerita, malam itu pun berlalu, pengobatan sudah dilakukan. Ibu Sri dan suami hanya mengantarkan Wak Kasto dan anaknya saja, dan setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ketika di perjalanan sebelum Bu Sri dan suami sampai ke rumah, Wak Kasto di sini mengatakan kepada Ibu Sri dan sang suami, kalian tahu ndak? Si Abah, sebutan Wak Kasto untuk menyebut dukun yang ada di Cikarang, si Abah itu bisa melakukan penarikan uang gaib loh. Uang yang bisa ditarik sama si Abah ini jumlahnya miliaran rupiah. Mendengar hal tersebut, Ibu Sri di sini berkata di dalam hati, gak mungkin. Masa iya ada orang yang bisa menarik uang gaib dengan nominal miliaran rupiah? Itu bukan hal yang mudah. Ibu Sri mengatakan hal tersebut cuman di dalam hati. Setelah perjalanan malam itu, Bu Sri dan suami mengantarkan Wak Kasto pergi ke dukun yang ada di daerah Cikarang untuk mengobati anaknya. Ditambah lagi, di perjalanan pulang Wak Kasto mengatakan kalau si dukun ini dapat memanggil atau mengambil uang gaib itu jumlahnya miliaran rupiah. Ibu Sri tidak pernah berkomunikasi dan mendengar kabar apakah anak Wak Kasto ini sembuh dari penyakit matanya. Hingga pada suatu hari, permasalahan pribadi dialami oleh Ibu Sri. Ibu Sri yang berdagang buah-buahan, yang mana buah-buahan yang dijual oleh Ibu Sri ini memang tidak dibelinya dengan modal cash. Dia hanya membayar sebahagian saja buah-buahan yang dijual, dan selebihnya ini dibayar oleh Ibu Sri dengan mencicil. Dan beliau mengatakan, resiko dari orang yang berdagang buah ini adalah sepi pembeli. Ketika sepi pembeli, dipastikan pedagang buah akan mengalami kerugian yang besar sekali. Permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri adalah sekarang hutang Ibu Sri dengan pemasok buah-buahan ini sudah numpuk, nominalnya 15 juta lebih, hampir masuk ke angka 20 juta. Hutang itu harus segera dilunasi oleh Ibu Sri, kalau enggak, usaha dagang Ibu Sri yang menjual buah-buahan dipastikan akan tutup. Suami dari Ibu Sri ini mengetahui kalau istrinya terlilit hutang sama si juragan buah-buahan dengan nominal yang sangat besar. Suami dari Ibu Sri menyarankan sama istrinya, kita pergi aja yuk, nanya sama si Abah yang ada di Cikarang. Kok bisa usaha yang kamu jalankan ini malah nimbulin utang? Dan akhirnya Ibu Sri di sini sepakat menuruti saran dari sang suami. Berangkat lagi lah mereka dari Bekasi menuju ke daerah Cikarang untuk menyambangi rumah si Abah. Sesampainya di rumah si Abah yang ada di daerah Cikarang, Ibu Sri di sini menceritakan kenapa tujuan beliau datang ke sana, dan si Abah di sini menjawab apa yang ditanya oleh Ibu Sri dengan kalimat yang cukup mengejutkan. Abah mengatakan, "Sri, bos kamu itu bukan orang yang sembarangan. Bos kamu memiliki ingonan. Jadi jalan satu-satunya adalah kamu harus sesegera mungkin melunasi tunggakan sama bos kamu." Di dalam hati Bu Sri ini berkata-kata lagi, "Gimana bah, caraku mau melunasi tunggakan? Usahaku aja sekarang sedang dalam masalah besar." Itu yang difikirkan oleh Ibu Sri, tidak mendapatkan solusi dari si Abah. Abah juga mengatakan cuman sesegera mungkin kamu harus melunasi tunggakan. Beberapa hari setelah Ibu Sri dan suami berkonsultasi dengan si Abah, beliau pun di sini dapat untuk melunasi tunggakan dengan si bos. Dengan cara Ibu Sri ini nekat menggadaikan BPKB mobilnya untuk mendapatkan sejumlah uang untuk melunasi tunggakan dengan si bos. Karena Ibu Sri ini takut
mendengar apa penjelasan dari si Abah kalau bosnya ini bukan orang yang sembarangan. Bosnya ini punya ingunan, bosnya ini juga nyupang. Di sini Ibu Sri mengatakan ada yang sedikit aneh dari gelagat si bos, sesuai penyampaian dari si Abah yang ada di Cikarang. Si Abah kan mengatakan kalau si bos ini bukan orang sembarangan, dia ngingun, si bos ini nyupang. Kejadiannya itu pagi, sekitar jam 8, Ibu Sri ini sudah pergi ke bank untuk mengambil uang pencairan BPKB mobilnya. Jam 10 selesai, uang itu sudah dipegang sama Ibu Sri dan dia langsung berniat untuk pulang. Disinilah si bos buah-buahan ini seperti sudah mencium bau uang yang akan dibayar oleh Ibu Sri. Si bos tiba-tiba sudah berdiri di depan rumah Ibu Sri dengan wajah yang sedikit menantang dan wajah yang seperti garang ingin menagih lah. Ibu Sri tahu, wah nih bos nih tahu nih kayaknya aku sudah megang duit untuk bayar hutang-hutangnya. Tapi si Ibu Sri tidak menyerahkan uang itu sama si bos karena Ibu Sri ingin ada saksi, yaitu suaminya lah nanti yang akan menjadi saksi kalau hari itu Ibu Sri sudah melunasi semua tunggakan dari si bos ini. Ketika Ibu Sri sampai di depan rumah, si bos menanyakan, "Sri, suamimu di Sanuri?" Karena suami dari Ibu Sri ini kan namanya Sanuri. Si Ibu Sri mengatakan, "Tadi suamiku mengatakan kalau dia mau pergi ke toko pertanian, mau membelikan obat-obat pertanian titipan dari petani langganannya. Yowes, nanti kalau suamimu pulang, bilang sama suamimu, aku nunggu di rumah." Ya udah bos pulang ke rumah. Nanti ketika suamiku pulang, aku sampaikan. Yowes, tak tunggu yo di rumah. Iya, jawab Bu Sri. Nanti bos, ketika suamiku sudah di rumah, aku sama suamiku akan ke rumah bos. Si bos pun pulang ke rumahnya dan ketika Sanuri, suami dari Ibu Sri, sudah sampai di rumah, telah melakukan kegiatan di hari itu, si Ibu Sri mengatakan, "Mas, tadi si bos datang ke sini, kayaknya dia tahu deh kalau aku sudah megang duit untuk bayar hutang. Yuk, kita ke sana sekarang untuk melunasi apa yang sepatutnya kita selesaikan." Setelah urusan sama si bos selesai, di sini Ibu Sri tidak mau lagi mengambil buah-buahan dengan si bos itu karena takut. Pertama, bos ini mau memberikan hutang dengan nominal yang besar. Tapi ketika dia menagih, menurut cerita dari si Abah, bahaya kalau tidak segera dilunasi. Karena si bos ini juga melakukan ritual pesugihan. Takutnya orang yang punya hutang ini akan dikaitkan dengan ritual pesugihan yang beliau lakukan. Dengan apa yang sudah terjadi yang dialami oleh Ibu Sri, dia wanti-wanti sekali untuk belanja buah-buahan. Kalau ada duit cash, lebih baik dia belanja buah-buahan dengan cash daripada harus kembali berhutang dengan si bos. Setelah urusan Ibu Sri dengan si juragan buah-buahan ini selesai, hatinya pun tenang walaupun sekarang hutang baru timbul. Karena beliau menggadaikan BPKB mobilnya untuk mendapatkan uang melunasi tunggakan-tunggakan dengan si bos buah. Di hari-hari selanjutnya, Ibu Sri dan suami makin sering pergi ke Cikarang ke tempat si Abah. Ketika berangkat ke tempat si Abah, pergi ke rumah si Abah, Wak Kasto tidak pernah tinggal. Sekarang Wak Kasto juga ditemani oleh istrinya untuk berkonsultasi dengan si Abah. Mereka berempat sering pergi ke sana. Pada suatu hari, Ibu Sri yang berada di Bekasi ditelepon sama si Abah yang tinggal di daerah Cikarang. Di telepon tersebut ada sesuatu yang Abah ingin sampaikan dengan Sanuri, suami dari Ibu Sri. Telepon diangkat sama Ibu Sri. "Ya Abah, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," Abah jawab. Abah langsung mengatakan, "Sri, Sanuri mana suamimu? Aku mau mengajak suamimu pergi ke Pelabuhan Ratu." Dan tiba-tiba telepon terputus. Ibu Sri di sini menutup telepon dan berpikir mungkin pulsa yang digunakan Abah untuk menelpon habis. Sebelum Sanuri, suami dari Ibu Sri ini menelpon balik si Abah untuk menanyakan ada keperluan apa si Abah mengajak si Sanuri ini pergi ke Pelabuhan Ratu. Ibu Sri di sini mengatakan sama suaminya, "Bang, ngapain ya si Abah ngajak kamu pergi ke Pelabuhan Ratu?" "Nggak tahu aku Bu." "Kenapa ya?"
Ibu Sri langsung di sini menegaskan sama suaminya, ya udahlah bang, jangan aneh-aneh. Urusan kita sama si Abah kan udah selesai, biarin aja lah. Kalau Abah mau pergi ke Pelabuhan Ratu, biar sama Wak Kasto dan istrinya saja. Kita ndak usah ikut-ikutan. Ya udah, jawab suami dari Ibu Sri. Barulah di sini Sanuri, suami dari Ibu Sri, menelpon balik si Abah dengan mengatakan, "Bah, tadi teleponnya terputus kenapa? Nggak tahu kenapa." Si Abah bilang, "Memangnya kenapa, Bah? Abah mengajakku pergi ke Pelabuhan Ratu. Kamu mau ikut nggak? Aku dan anak buahku sama Kasto juga mau pergi ke Pelabuhan Ratu." Langsunglah dijawab sama Sanuri, "Bah, maaf, Bah. Karena Abah ngajaknya dadaan, aku ndak bisa. Sayur-sayuranku mau masuk, Mbah. Buah-buahan yang dijual sama istriku juga lagi dalam perjalanan. Ndak sempet kami, Mbah, untuk ikut pergi ke Pelabuhan Ratu." Ya udah, si Abah bilang, "Kalau kamu ndak sempet sekarang, mungkin di lain waktu kamu sama istri berkesempatan untuk ikut kami pergi ke Pelabuhan Ratu." Singkat cerita, di hari itu Abah pun pergi bersama 5 orang anak buahnya, termasuk Wak Kasto dan istrinya. Mereka melakukan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ratu. Di dalam rombongan perjalanan si Abah menuju ke Pelabuhan Ratu, di sini ada sepasang suami istri yang terlihat lebih menonjol, yang disebut atau yang dipanggil dengan nama Fahmi. Mereka adalah pemodal untuk melakukan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ratu. Beberapa hari selanjutnya, Wak Kasto menelpon suami dari Ibu Sri, yaitu Sanuri. Wak Kasto menyuruh Sanuri dan istrinya Bu Sri main ke kontrakan mereka. Ada yang ingin ditunjukkan oleh Wak Kasto, hasil perjalanan Wak Kasto dengan si Abah ke Pelabuhan Ratu. Sesampainya Ibu Sri dan suami ke kontrakan Wak Kasto, di sini dengan wajah yang sangat riang sekali, Wak Kasto menunjukkan beberapa butir berlian putih yang mana Wak Kasto katakan, "Inilah hasil perjalanan kami bersama Abah ke Pelabuhan Ratu." Wak Kasto menunjukkan, "Ini nih, berlian yang ini punyaku, dan berlian yang satu ini itu punya istriku." Semua orang yang berangkat ikut Abah pada waktu itu semua mendapatkan berlian. Bahkan anak-anak juga dapat. Tapi kalau kita orang dewasa itu berliannya ukuran besar. Kalau anak-anak kecil itu ukurannya juga lebih kecil. Itu yang disampaikan oleh Wak Kasto. Mendengar apa yang disampaikan oleh Wak Kasto berikut dengan bukti. Kalau perjalanan menuju ke Pelabuhan Ratu ini bukan perjalanan yang sembarangan, mendapatkan hasil yang sangat wah sekali. Ibu Sri dan Sanuri suaminya jadi ikut-ikutan ingin pergi ke Pelabuhan Ratu, mengikuti kesuksesan dari Wak Kasto yang mendapatkan berlian di Pelabuhan Ratu. Wak Kasto di sini langsung menghubungi Abah bahwa Ibu Sri dan suami ingin melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu. Perjalanan kedua pun dilakukan. Di perjalanan kedua ini, Ibu Sri dan suami lah yang menjadi pemimpin di perjalanan tersebut. Pemimpin dalam arti kata pemodal, orang yang membiayai untuk perjalanan ke Pelabuhan Ratu. Biaya sewa mobil, biaya untuk makan selama di Pelabuhan Ratu, dan biaya untuk menjalankan ritual-ritual yang mereka lakukan di sana. Entah apa yang akan dilakukan Ibu Sri dan suami, mereka sama sekali tidak diberitahu oleh si Abah. Mereka cuma ngikut aja, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Di perjalanan kedua, Abah pergi ke Pelabuhan Ratu bersama Ibu Sri dan suami. Perjalanan mereka ini sama sekali tidak mendapatkan hasil, berbeda dari perjalanan pertama. Menurut cerita dari pengalaman Wak Kasto yang ikut di perjalanan pertama, setiap orang yang ikut ini mendapatkan buah tangan, yaitu berlian. Tapi di perjalanan kedua ini sama sekali tidak ada apa-apa yang mereka dapat dari Pelabuhan Ratu. Ini membuat Ibu Sri dan suami bingung. Tapi ya sudahlah, ini sudah berlalu. Ikatan Abah dengan Ibu Sri dan suami semakin dekat. Setiap malam Selasa dan Jumat, Ibu Sri dan suami selalu datang ke rumah Abah yang ada di Cikarang. Di malam-malam itu di rumah si Abah diadakan acara tawasulan, yang mana di malam-malam tersebut di rumah si Abah ini diadakan acara tawasulan. Ibu Sri dan suami ini nggak ngerti
tawasulan seperti apa yang dilakukan oleh Abah dan orang-orang yang ada di sana. Setiap seminggu 2 kali, Ibu Sri dan suami selalu pergi ke rumah si Abah untuk mengikuti acara tawasulan tersebut. Sampai di mana malam acara tawasulan itu berakhir, Abah di sini bertanya kepada Sanuri, suami dari Ibu Sri. "Nak, Aki yang menggunakan ikat kepala itu siapanya kamu?" Sanuri di sini menjawab, "Oh, itu adalah almarhum kakek buyut saya, Bah. Memangnya kenapa?" Itu tuh. Aki-aki itu berdiri di depan pintu rumah sambil memperhatikan kalian berdua. Dia nggak ngomong apa-apa. Setelah dia memperhatikan kalian berdua, dia langsung hilang begitu saja. Itu yang dikatakan oleh si Abah. Apa yang dikatakan oleh Abah ini membuat Ibu Sri dan sang suami terkejut. Namun mereka tidak tahu makna apa yang dikatakan oleh si Abah. Singkat cerita, di minggu depannya, Ibu Sri dan suami ini diajak lagi sama si Abah untuk melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu. Ibu Sri mengajak serta kedua orang anaknya, yang mana pada saat itu anak Ibu Sri yang kecil ini sedang sakit batuk. Saking kan Ibu Sri ini mata batin, mata hatinya sudah tertutup. Nggak tahu lagi apa yang mereka lakukan sekarang ini, apakah perbuatan baik atau melakukan kesalahan. Sama sekali sudah mereka tidak ketahui lagi. Yang ikut serta pergi ke Pelabuhan Ratu pada saat itu cukup ramai. Mereka menggunakan 2 mobil. 2 mobil yang berangkat ke Pelabuhan Ratu itu adalah mobil yang dimiliki oleh Ibu Sri. Bensin untuk akomodasi itu semua dikeluarkan oleh Ibu Sri dan suami. Mereka sampai di Pelabuhan Ratu pada malam hari dan mereka langsung menuju ke rumah si juru kunci. Di perjalanan itu ketika sudah lumayan malam, mereka berhenti di daerah Sukabumi. Mereka mampir di rumah seorang juru kunci. Di pagi harinya, setelah mereka sarapan, barulah rombongan ini kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pelabuhan Ratu. Sekarang, 1 orang ikut serta di perjalanan yaitu si juru kunci. Sampai di laut Pelabuhan Ratu, mereka di sini beristirahat terlebih dahulu. Setelah cukup beristirahat, mereka melakukan perjalanan berziarah ke salah satu makam yang konon katanya menurut penjelasan Abah dan si juru kunci itu adalah makam dari Nyi Ratu Roro Kidul. Yang mana Ibu Sri sendiri nggak paham makam itu ramai sekali, itu makam siapa, dia sama sekali tidak mengetahui. Setelah melakukan ziarah ke makam yang mereka katakan makam Nyi Ratu Roro Kidul, rombongan berangkat menuju ke tempat pemandian. Seluruh rombongan yang ikut serta di sana melakukan mandi. Setelah mereka mandi di pemandian tersebut, kembali perjalanan dilanjutkan. Lagi-lagi di sini, si Abah dan si juru kunci membawa mereka berziarah ke salah satu makam, yang mana makam ini tidak dijelaskan oleh si Abah dan si juru kunci itu makam siapa. Setelah melakukan beberapa rangkaian ritual, mereka pun di sini bersiap untuk pulang sebelum mereka meninggalkan lokasi laut atau daerah pantai Pelabuhan Ratu. Mereka di sini dibekali dengan secari kain kafan dan selembar uang 100 ribuan, serta ada kemenyan juga, yang mana barang-barang yang mereka bawa ini untuk melanjutkan ritual di rumah. Secari kain kafan, selembar uang 100 ribu dan sebuah kemenyan itu merupakan untuk melakukan ritual penarikan uang jin atau uang gaib. Ibu Sri mengatakan, walaupun mereka yang pergi ke Pelabuhan Ratu ini orangnya lumayan ramai, alat untuk melakukan ritual cuman diberikan 1 pasang. 1 potongan kain kafan, selembar uang 100 ribu dan sebuah kemenyan. Mereka harus melakukan ritual ini bersama-sama setibanya nanti di rumah si Abah. Setelah dari situ, mereka ini pulang ke rumah masing-masing dan mereka membuat janji di malam Rabu depan nanti. Kita akan kembali berkumpul di rumah si Abah untuk melakukan ritual penarikan uang jin atau uang gaib. Dimulai di malam Rabu. Yang laki-laki pergi ke kebun kosong sambil membawa barang ritual yang mereka dapat dari juru kunci di Pelabuhan Ratu. Secari kain kafan, selembar uang 100 ribu dan sebuah kemenyan. Sedangkan yang perempuan tidak boleh ikut ke kebun. Mereka diam, tinggal di rumah si Abah sambil bersolawat. Mereka tidak boleh tertidur pada malam itu.
Jumlah laki-laki yang ikut serta pergi ke Pelabuhan Ratu pada saat itu ada 7 orang, namun hanya terpilih 3 orang yang bisa melakukan ritual pesugihan penarikan uang jin atau uang gaib. 4 orang selebihnya diperintahkan untuk berjaga di sekitar kebun agar tidak ada orang lain yang masuk ke kebun pada malam itu. Suami dari Ibu Sri terpilih dari 3 orang yang melakukan ritual pesugihan penarik uang jin atau uang gaib. 3 orang laki-laki yang terpilih untuk melakukan langsung ritual pesugihan penarikan uang jin, uang gaib itu melakukan sebuah ritual dan membentuk segitiga. Di bagian depan itu adalah Wak Kasto yang duduk. Di sebelah kanan itu adalah suami dari Ibu Sri dan di bagian sebelah kiri, bagian sudut segitiga tersebut adalah si Om. Salah satu pria yang mengikuti ritual ini dari awal, dia juga ikut pergi ke Pelabuhan Ratu, namun si Om ini tidak ingin dijelaskan lebih detail lagi siapa orangnya oleh Ibu Sri. Beliau hanya menyebutkan dengan inisial Om. Dari jam 10 malam sampai di jam 3 dini hari, ritual itu dilakukan di kebun. Namun pada malam itu tidak terjadi apa-apa menurut pengakuan dari Sanuri, suami dari Ibu Sri. Cuman di jam 10 sampai di jam 3 dia hanya merasakan hembusan angin yang sangat kencang sekali dan aroma wewangian di kebun itu yang sangat menyengat sekali. Tidak ada kejadian aneh yang beliau alami. Ritual pun kembali dilanjutkan di malam kedua. Menurut pengakuan dari Sanuri, suami dari Ibu Sri, di malam kedua cuman ada seperti ada pergerakan kecil dari sisi sebelah kanan kebun, yang mana di sisi sebelah kanan kebun itu seperti ada danau kecil yang dipenuhi dengan eceng gondok. Eceng gondok yang memenuhi permukaan danau tersebut seketika terbelah menjadi 2, seakan-akan di dalam air atau membelah eceng gondok itu adalah sesosok ular besar dengan lekukan yang terlihat sangat jelas sekali. Namun sosok itu tidak berwujud secara nyata, hanya terlihat membelah bagian atas danau yang dipenuhi oleh eceng gondok. Sampai subuh, mereka tidak mengalami sesuatu yang aneh lagi dan bisa dipastikan ritual yang mereka lakukan di malam kedua itu kembali gagal. Karena ritual yang mereka lakukan di malam kedua ini kembali gagal, di pagi harinya Wak Kasto sebagai juru bicara dari tim mereka disuruh sama si Abah menelpon si juru kunci yang ada di Sukabumi. Menanyakanlah Wak Kasto ini, "Wak, gimana nih? Ritual di malam kedua sudah kami lakukan, tapi uang gaib yang kamu katakan tidak mewujud. Nggak ada, tidak terjadi apa-apa." Si Abah cuma mendengarkan saja percakapan Wak Kasto dengan si juru kunci yang ada di Sukabumi. Karena mereka berdua ini melakukan pembicaraan dengan menggunakan bahasa Sunda. Ibu Sri dan suami, mereka nggak ngerti bahasa Sunda yang digunakan Wak Kasto dalam percakapan itu. Mereka sama sekali tidak mengerti apa arti dari percakapan tersebut. Sampailah di sini Wak Kasto menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sana termasuk Abah. Wak Kasto mengatakan, posisi segitiga ketika kita melakukan ritual pesugihan penarikan uang jin atau uang gaib ini harus dirubah. Yang mana tadinya Wak Kasto duduk di bagian depan dari bentuk segitiga tersebut, sekarang harus di rolling, harus diganti. Sanuri lah yang harus duduk di bagian depan. Karena dari penglihatan si juru kunci yang ada di Sukabumi, Wak Kasto ini memiliki ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan yang melindungi diri Wak Kasto dikatakan oleh si juru kunci adalah ilmu 1000 jin. Yang mana ketika ritual penarikan uang gaib, kalau Wak Kasto ini duduk di depan, jin yang akan memberikan uang gaib tersebut tidak akan datang ke kebun tersebut karena dia sama sekali tidak mau mendekat. Dia merasa panas karena ilmu yang ada di dalam diri Wak Kasto menolak kehadiran jin tersebut. Makanya posisinya harus dirubah. Wak Kasto sekarang duduk di belakang, yang duduk di depan adalah Sanuri, suami dari Ibu Sri. Ritual penarikan uang jin atau uang gaib di malam ketiga pun kembali mereka lakukan. Posisi segitiga sudah dirubah, tapi tetap saja tidak ada perwujudan yang datang. Uang jin atau uang gaib yang mereka harapkan sama sekali tidak ada. Ritual di malam Jumat, di malam ketiga,
itu mereka rasakan agak sedikit aneh. Bukan dari banyaknya permunculan makhluk-makhluk gaib, tapi mereka merasa kalau di lokasi perkebunan tempat mereka melakukan ritual ini berbeda. Di malam Jumat itu, di malam ketiga itu terasa sangat ramai sekali, lalu lalang warga, seolah-olah warga sekitar sudah mengetahui ritual yang mereka lakukan. Terdengar dera-deru suara kendaraan sepeda motor yang lalu lalang di sekitar perkebunan itu. Ibu Sri yang menunggu bersama ibu-ibu yang lain di rumah si Abah. Dia merasa lelah dan mencoba untuk rebahan. Walaupun Ibu Sri ini tidak tidur, karena kan larangannya adalah tidur. Ibu Sri cuma sekedar rebahan sambil menaruh sebelah tangannya di atas kepala. Ketika Ibu Sri sedang rebahan dengan posisi telapak tangan menutupi bagian mata, dia melihat seperti pemandangan yang terjadi di perkebunan. Tepatnya ritual yang dilakukan oleh Sanuri dan rekan-rekan yang lain untuk melakukan penarikan uang jin atau uang gaib. Ibu Sri di sini melihat dengan jelas. Yang dilihatnya adalah posisi segitiga yang dilakukan laki-laki yang melakukan ritual pesugihan di kebun, yang mana posisi yang paling depan adalah suami Ibu Sri. Di hadapan suami Ibu Sri itu terbentang kain kafan. Di atas kain kafan tersebutlah ada sosok tangan yang tiba-tiba muncul. Tangan yang cukup besar memegang gepokan pecahan uang 100.000. Tangan yang terlihat sangat mengerikan sekali. Yang terlihat hanya perwujudan tangannya saja. Uang itu disusun di atas kain kafan, tepat di depan Sanuri, suami dari Ibu Sri. Banyak sekali uang itu bertumpuk-tumpuk, bergepok-gepok. Tapi yang anehnya, setelah uang itu disusun, uang dengan nominal yang sangat banyak sekali, seketika uang itu dibungkus lagi oleh sosok tangan itu dan dibawa menghilang. Melihat apa yang dilihatnya, Ibu Sri di sini khawatir dengan keselamatan suaminya, keselamatan dari laki-laki yang melakukan ritual di kebun tersebut. Dengan hati yang was-was, Ibu Sri di sini menanti kepulangan suaminya ke rumah si Abah. Di dalam hati, Ibu Sri ini bertanya-tanya, dapat nggak ya uang yang kulihat bergepok-gepok tadi? Dapat atau gagal nih? Karena dari yang dilihatnya, ini bukan petanda yang baik. Dan suami dari Ibu Sri beserta rombongan pulanglah ke rumah si Abah. Dengan wajah yang pasrah, mereka mengatakan ritual di malam ketiga ini kembali gagal. Ibu Sri dan suami pun di sini pasrah. Pagi hari, setelah di malam ketiga, di malam Jumat itu ritual lagi-lagi gagal, di sini Abah memotong 2 kain kafan yang mereka bawa. Abah mengatakan, nih, kain kafan sebagian saya simpan di sini dan sebagian lagi kalian bawa pulang. Seharusnya kain kafan itu diserahkan ke Sanuri, suami dari Ibu Sri. Tapi di sini karena di rumah mereka tidak ada kamar kosong untuk menyimpan kain kafan atau untuk melakukan ritual tersebut, akhirnya sebagian kain kafan itu diserahkan kepada Wak Kasto. Abah mengatakan di sini, Sri, Sanuri, walaupun kain kafan itu disimpan sama si Kasto, dibawa pulang ke rumah Kasto, kalian setiap malam Jumat harus datang ke rumah Kasto untuk melihat kain kafan tersebut. Jadi setiap di malam Jumat, Ibu Sri dan Sanuri di sini ngebela-belain walaupun sudah tengah malam. Mereka datang ke kontrakan Wak Kasto cuman sekedar ingin melihat kain kafan yang dititipkan ke Wak Kasto. Pada suatu malam di malam Jumat, Ibu Sri di sini mengatakan kurang lebih sekitar jam 11 malam beliau baru menyempatkan diri untuk mampir main ke kontrakan Wak Kasto. Setibanya di sana, Wak Kasto tidak ada di rumah, dia sedang pergi mancing. Di kontrakan Wak Kasto itu cuma ada istri dan anaknya Wak Kasto saja. Sesampainya di sana, suami dari Ibu Sri ini merasa sangat lelah sekali dengan aktivitas yang telah dilakukan seharian. Dengan melakukan pekerjaannya, dia pun tertidur di kontrakan tersebut. Sedangkan Ibu Sri asik ngobrol dengan istri Wak Kasto. Di jam 11 malam pada malam Jumat itu, Ibu Sri sedang asik ngobrol dengan istri Wak Kasto. Tiba-tiba dari sebuah kamar yang
Di dalam kamar itu tempat Wak Kasto menyimpan kain kafan, terdengar suara berisik. Suara seperti ada lemari yang bergeser atau suara lemari yang berbunyi. Istri Wak Kasto mengatakan di dalam kamar itu kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada lemari di dalam kamar itu. Beliau mengatakan, Sri, di dalam kamar itu cuma ada kain kafan, cuma ada dupa yang sudah dibakar dari sore tadi. Tapi semakin lama Ibu Sri dan istrinya Wak Kasto ini mendengar di dalam kamar itu semakin gaduh, suaranya semakin rame, seperti ada barang-barang yang bertabrakan. Terlihat dari ekspresi wajah istri Wak Kasto, beliau sangat ketakutan sekali. Beliau sampai memegang kaki Ibu Sri karena Ibu Sri mengatakan, ya udah Bu, saya mau bangunin suami saya dulu. Kami mau pulang. Jangan Sri, jangan tinggalin saya. Wak Kasto ndak tahu pulang jam berapa. Saya takut. Itu yang dikatakan oleh istri Wak Kasto. Ibu Sri pun di sini kasihan melihat ekspresi wajah dari istri Wak Kasto. Beliau pun di sini menelpon Wak Kasto, menyuruh beliau lekas pulang. Dan yang anehnya, sesampainya si Wak Kasto ini di rumah, suara gaduh dari dalam kamar tempat penyimpanan kain kafan itu sudah tidak terdengar lagi, seolah-olah menghilang begitu saja. Sedangkan suami Ibu Sri di sini, si Sanuri, dia nggak tahu apa-apa. Ketika suara-suara aneh itu timbul, si Sanuri ini tertidur sangat lelap sekali. Dan di malam itu, ketika Wak Kasto mengecek ke kamar tempat penyimpanan kain kafan, semuanya baik-baik saja. Yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan mendengar suara-suara gaduh, ini sama sekali tidak ada apa-apa, cuman pendengaran mereka saja. Di sini membuat Ibu Sri dan suaminya agak sedikit sadar dengan apa yang telah mereka lakukan, karena perjalanan untuk mencari uang jin, uang gaib ini sudah memakan waktu yang cukup panjang. Di ritual penarikan uang gaib yang mereka lakukan di rumah Abah, Ibu Sri mengatakan kurang lebih 1 minggu mereka menetap di rumah si Abah. Dengan apa yang mereka lakukan? Menghabiskan waktu 1 minggu meninggalkan rumah. Tanaman-tanaman yang ada di kebun sang suami ini nggak keurus. Dagangan Ibu Sri ini semakin gak keurus. Dagangan sang suami semakin gak karuan. Bahkan Ibu Sri mengatakan uang arisan yang beliau dapat sejumlah 15 juta rupiah ini ludes. Ludes kepake untuk ritual-ritual yang mereka lakukan. Bahkan bukan cuma uang arisan yang habis. Ibu Sri sudah berhutang, meminjam uang keponakan, meminjam uang saudara-saudaranya dengan nominal kurang lebih sekitar 50 juta untuk membiayai ritual pesugihan uang jin. Karena uang sudah tidak mereka pegang lagi, mereka di sini pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi si Abah dan rombongan anak buahnya masih penasaran, ingin melanjutkan ritual tersebut sampai uang gaib tersebut terwujud. Mereka masih melakukan komunikasi dengan si juru kunci yang ada di Pelabuhan Ratu. Sedangkan Ibu Sri dan Sanuri sang suami, mereka cuman diam. Karena mereka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mereka udah nggak megang duit. Sampai pada suatu hari, karena rasa penasaran mereka ini sudah menghantui kehidupan mereka, Wak Kasto memberanikan diri kembali menelpon sang juru kunci yang ada di Pelabuhan Ratu. Di sambungan telepon tersebut, Wak Kasto di sini menanyakan, Ki, gimana Ki? Ritual yang kami lakukan selalu gagal, selalu gagal. Ini gimana? Dengan uang yang sudah kami keluarkan untuk menjalankan ritual ini. Si juru kunci pesugihan yang ada di Pelabuhan Ratu mengatakan, ya udah, kalian datang lagi ke sini, tapi dengan syarat jangan bawa orang lain lagi. Kalian saja yang berangkat ke sini. Dan akhirnya Abah, Wak Kasto beserta istri, Sanuri beserta Ibu Sri kembali berangkat ke Pelabuhan Ratu. Ibu Sri di sini juga membawa sepasang anaknya karena kalau ditinggal di rumah, anak mereka ndak ada yang ngejaga. Setibanya mereka kembali ke Sukabumi di malam harinya, Wak Kasto dan Sanuri, suami dari Ibu Sri, disuruh duduk menyepi di sebuah batang pohon yang sangat besar sekali. Batang pohon besar yang terletak di atas rumah si juru kunci. Saking besarnya pohon itu,
Kalau ukuran 5 orang dewasa memeluk pohon itu tidak akan dapat dipeluk. Besar sekali, Ibu Sri katakan. Dari sisi-sisi tempat duduk Wak Kasto dan suami Ibu Sri, itu ada batu nisan. Batu nisannya saja, ya sekitar ada 7 atau 5 lah kuburan yang ada di sekitaran tempat mereka duduk. Mereka duduk nyepi di sana mulai dari jam 10 malam. Sampai di jam 4 pagi mereka duduk nyepi di sana. Sesampainya mereka pulang ke rumah si juru kunci, suami Ibu Sri mengatakan, kami nggak nemu apa-apa selama duduk di sana. Saya sudah pasrah sebenarnya ketika kami duduk di sana. Saya mengatakan kepada Wak Kasto, Wak, nanti kalau ada penampakan apapun lah yang ngewujud di depanku, aku nggak bakal lari, Wak. Aku nggak bakal kabur, akan aku hadapi. Saking kan nekatnya si Sanuri ini. Ketika Sanuri sedang duduk nyepi di bawah pohon besar itu, dia di sini mulai berpikir dan hati kecilnya mulai sedikit terbuka. Batinnya kembali berkata, ya Allah, apa yang sedang aku lakukan sekarang di zaman yang sudah canggih seperti sekarang ini? Aku masih melakukan hal-hal seperti ini. Tolong ya Allah, kalau aku salah, tolong ingatkan aku. Itu yang dikatakan Sanuri ketika dia sedang duduk nyepi. Dan di jam 4 subuh, Wak Kasto dan Sanuri, suami dari Ibu Sri, pulanglah dia ke rumah si juru kunci. Mereka mengatakan apa yang mereka rasakan. Karena di malam itu nihil, tidak terjadi apa-apa, mereka pasrah kembali pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan Sukabumi, rumah dari si juru kunci pesugihan. Dengan rangkaian kejadian-kejadian yang telah mereka lalui, sekarang timbullah di mana kepasrahan menjadi tumpuan titik akhir dari Sanuri dan Ibu Sri. Mereka benar-benar pasrah dengan apa yang akan terjadi karena uangnya cuma tinggal 3 juta lagi. Yang mana uang 3 juta itu sebenarnya untuk modal mereka, untuk modal dagang, tapi sebagian itu dihabiskan mereka untuk perjalanan terakhir. Sekarang Ibu Sri dan Sanuri pontang-panting ke sana ke sini untuk mencari pinjaman untuk modal dagang mereka. Ibu Sri dan suami kembali menjalani rutinitas sehari-hari. Mereka kembali berdagang. Sudah lama Ibu Sri mengatakan tidak kontak sama Wak Kasto, tidak kontak juga sama si Abah dan anak-anak buah Abah yang lain. Itu sengaja dilakukan oleh Ibu Sri dan suami, sengaja untuk menghindari gerombolan tersebut. Setiap ada telepon yang masuk, itu nomor dari si Abah, sengaja tidak diangkat oleh Sanuri, suami dari Ibu Sri. Sanuri dan Ibu Sri di sini perasaannya bercampur aduk, marah, kesal, emosi dengan orang-orang tersebut. Karena dengan apa yang telah terjadi kini, mereka cuma pasrah kepada yang satu, kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Mereka di sini sadar bahwa jalan yang mereka pilih, jalan yang telah mereka lalui, ini salah. Mereka menduakan Tuhan, mencari rezeki dengan cara pesugihan. Sampai di mana kurang lebih sekitar 1 tahun, Ibu Sri dan Sanuri ini menjauhi Abah dan kawan-kawan yang lain. Malam itu, Ibu Sri ditelepon oleh anak dari si Abah. Telepon pun diangkat oleh Ibu Sri. Anak dari si Abah mengatakan memberi kabar kalau Abah sekarang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Abah menitip pesan kepada Sri dan Sanuri. Abah ingin meminta maaf, minta maaf sebesar-besarnya. Ibu Sri tidak menjawab apa yang disampaikan oleh anaknya si Abah. Di dalam hati Ibu Sri berpikir, mungkin Abah sakit biasa, nanti juga sembuh. Ibu Sri cuma mendoakan di dalam hati, semoga Abah lekas sembuh. Dan keesokan harinya, berkali-kali anak si Abah menelpon Ibu Sri, tapi tidak diangkat oleh beliau. Dan 1 minggu setelah Ibu Sri ini mendapat kabar kalau Abah terbaring di rumah sakit, barulah beliau kembali mendapat kabar kalau Abah sekarang sudah meninggal dunia. Mendapat kabar kalau Abah meninggal dunia, Sanuri dan Ibu Sri sangat terkejut sekali dan merasa sangat bersalah karena ketika Abah ingin meminta maaf, mereka tidak menjawab permintaan maaf Abah. Mereka cuma menganggap sakit Abah sakit biasa, ternyata
sakit yang diderita oleh Abah, sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ibu Sri di sini merasa sangat bersalah sekali karena tidak dapat melayat ke pemakaman Abah, tidak dapat memberi penghormatan terakhir kepada si Abah, walaupun perjalanan Ibu Sri dan si Abah ini cukup panjang di kehidupannya, melekat sampai saat ini. Ibu Sri di sini menegaskan si Abah ini bukan si juru kunci pesugihan yang gagal dilakukan oleh Ibu Sri dan Sanuri yang menghabiskan puluhan juta uangnya ini yang berada di Pelabuhan Ratu. Abah posisinya cuma orang yang ikut terlibat dalam proses pencarian uang jin dan uang gaib. Jatuhnya di sini Abah juga tertipu dari proses pesugihan tersebut. Dari perjalanan Ibu Sri mencari kekayaan instan dengan mendapatkan uang jin atau uang gaib, ini membuat permasalahan hidupnya semakin rumit. Uang arisan habis, uang tabungan kandas, bahkan hutang yang timbul. Tapi alhamdulillah dari perjalanan tersebut membuat Ibu Sri dan suami percaya bahwa rezeki yang sebenar-benarnya hanyalah rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkannya. Baik itu dengan mencari pesugihan ke Pelabuhan Ratu, baik itu dengan menggandakan uang, apalagi dengan mengharapkan uang jin. Sama sekali itu bukan jalannya. Akhirnya di sini dengan keikhlasan dari Ibu Sri dan suami, mereka kembali melakukan rutinitas sehari-hari, melakukan profesi yang mereka geluti. Sang suami berjualan sayuran, Ibu Sri kembali berjualan buah-buahan. Dengan modal seadanya mereka memulai dari titik nol. Alhamdulillah. Dalam waktu 2 tahun, hutang-hutang semuanya lunas. Mereka bisa kembali hidup dengan tenang. Ibu Sri di sini mengatakan, sahabat-sahabat, dari perjalanannya mencari uang pesugihan di Pelabuhan Ratu, dengan menghabiskan uang puluhan juta yang didapat oleh Ibu Sri dan suami cuman 2 butir batu berlian yang katanya itu adalah berlian. Yang didapat oleh sang suami itu berwarna putih, yang didapat oleh Ibu Sri itu berwarna merah. Tapi batu itu sama sekali tidak memiliki khasiat. Ibu Sri dan suami tidak tahu manfaat memegang batu itu untuk apa. Tapi ketika mereka mendapatkan batu itu dari perjalanannya di Pelabuhan Ratu, almarhum Abah mengatakan, kalian pegang saja batu berlian ini, jangan kalian jual, tidak boleh. Makanya dari itu mereka hanya memegang, menyimpan batu berlian tersebut. Tapi setelah Abah meninggal dunia, Ibu Sri di sini memberikan sepasang batu berlian itu kepada orang tuanya. Ibu Sri mengatakan, "Bu, nih, pegang nih, Bu. Mungkin Ibu ngerti batu ini jenis apa. Kata orang yang memberikan kepada saya ini adalah batu berlian. Coba Ibu tanya ke orang-orang pintar, ada nggak kira-kira batu ini khodamnya? Ada nggak batu ini kira-kira manfaatnya? Kalau sekiranya nggak ada, buang aja, Bu." Itu yang dikatakan oleh Ibu Sri. Nah, demikianlah sahabat kisah pengalaman misteri Ibu Sri dan Sanuri sang suami melakukan perjalanan dengan modal yang cukup besar demi mendapatkan pesugihan uang jin, demi mendapatkan uang miliaran rupiah secara instan. Apa yang dialami oleh Ibu Sri adalah sebuah perbuatan yang sia-sia. Tapi kita ambil sisi positifnya aja ya dari cerita yang dibagikan oleh Ibu Sri. Terima kasih untuk Ibu Sri dan sang suami Pak Sanuri. Kisah ini sudah lama dikirimkan oleh Ibu Sri, tapi kenapa saya baru membawakan cerita ini? Seperti biasa, tim sebuah kisah misteri tidak hanya memberikan sahabat-sahabat pengalaman misteri, tidak hanya membagikan kisah misteri, tapi kami melakukan observasi dulu, mencari tahu dulu kebenaran dari kisah ini. Setelah beberapa rangkaian yang kami lakukan untuk membuktikan kisah ini memang ada, memang pernah dilakukan oleh orang-orang, barulah kami membagikan kisah ini untuk sahabat semua. Dari penelusuran tim sebuah kisah misteri, dari cerita yang dibagikan oleh Ibu Sri, Ibu Sri bukan korban pertama, sudah banyak korban berjatuhan.
untuk melakukan ritual pesugihan seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, banyak oknum yang memanfaatkan kesulitan sahabat-sahabat kita demi mendapatkan keuntungan dengan cara menipu. Pesugihan yang dilakukan oleh Ibu Sri 100% adalah unsur penipuan yang sangat seringkali dilakukan oleh oknum. Oknum orang-orang yang mengaku sebagai praktisi atau juru kunci ritual pesugihan. Di sini saya juga ingin menegaskan, Pelabuhan Ratu itu bukan tempat mencari pesugihan. Segelintir oknum saja yang memanfaatkan tempat tersebut untuk dijadikan lokasi ritual pesugihan. Mungkin dari kisah yang dibagikan oleh Ibu Sri ini dapat membuka pikiran kita sedikit tentang apa itu yang dikatakan ritual pesugihan. Nihil adalah omong kosong. Tapi banyak juga tempat-tempat yang memang menyimpan kisah pesugihan dan kisah pesugihan yang memang nyata masih banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti kisah yang akan saya ceritakan setelah kisah ini. Saya akan membawakan ritual pesugihan uang balen atau ritual pesugihan putih uang balik. Masih banyak dilakukan di masyarakat sampai saat ini. Ritual pesugihan uang balen masih banyak dilakukan dan ritual pesugihan uang balen tidak akan meminta tumbal nyawa. Jadi bagaimana keseruan dari pesugihan uang balen yang selanjutnya akan saya ceritakan? Makanya sahabat-sahabat, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel Rio Wijaya membagikan kisah-kisah misteri kepada sahabat-sahabat misteri yang ada di luar sana. Bagikan kisah misteri yang saya bawakan sebanyak mungkin ke sosial media sahabat-sahabat semua untuk mengingatkan sahabat-sahabat yang ada di luar sana bahwa kisah misteri itu menyimpan sejuta misteri. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.